Tapi terdapat 28 Desember. Demam 2 minggu terakhir? Seminggu terakhir riwayat minum obat atau demam? Tidak. Hari ini demi kemanusiaan, demi sesama, saya akan mendonorkan darah saya. Semoga saja semua orang peduli terhadap sesama, semua orang peduli terhadap kesehatan. Ya, paling tidak kita ini kan hidup sebagai makhluk sosial. Kita hidup dalam sosial, kita tidak bisa hidup sendiri kan. Kita berhidup dengan orang lain. Dengan kepedulian kita terhadap orang lain, itu merupakan bahwa kalau orang Jawa bilang jadi wong sing migunani tumraping liya. Sehingga kita hidup harus berguna bagi orang lain. Jadi kegiatan ini adalah bagian daripada yang sering kita lakukan. Sebenarnya tidak hanya ini saja ya Mas, tapi banyak yang kita lakukan. Dan untuk donor darah hari ini bukan karena saya mencalonkan wakil wali kota, tidak. Tapi memang saya sering ya, dan data saya juga ada kok di PMI, gitu ya. Jadi saya sering melakukan donor darah. Dan donor darah itu sehat kok, menyehatkan. Tidak hanya berguna bagi sesama, tapi menyehatkan bagi kita sendiri. Sehingga kepada teman-teman yang lain ya silahkan untuk melakukan kegiatan donor darah. Kalau memang itu peduli terhadap bahwa untuk misi untuk penyampaian gagasan ya, untuk penyampaian gagasan besok sebenarnya waktunya sangat pendek ya, karena waktu yang diberikan hanya 10 menit, sehingga kemungkinan tidak bisa totalitas kita menyampaikan, paling hanya kerangkanya saja ya. Jadi besok kita menyampaikan gagasan, itu nanti ada 6 gagasan yang akan saya sampaikan dalam penyampaian gagasan itu. Dan ini memang saya juga terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan yang sudah menerima usulan dari saya terkait dengan penyampaian gagasan ini. Dan ini baru sekali ini dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, dan ini sangat luar biasa, dan menurut saya ini adalah sangat demokratis, sehingga nanti kita bisa tahu apa yang menjadi gagasan atau ide dari para calon tersebut, dan itu menjadi pertimbangan tersendiri nanti bagi DPP PDI Perjuangan. Dan untuk itu saya sudah menyiapkan 6 program atau 6 program kerja saya, 6 gagasan saya, dan sudah kita kirimkan kemarin melalui panitia penjaringan, sudah kita kirimkan 6 itu, dan hari ini mungkin sudah naik cetak ya. Dan setiap program itu nanti akan dipasang di gedung PMS mulai hari ini kalau nggak salah, akan dipasang di sana, sehingga setiap masyarakat bisa melihat apa sih gagasan daripada wakil wali kota maupun wali kota, sehingga nanti bisa dilihat di sana. Itu nanti dibuat cukup lebar, panjang lebarnya 60 cm dengan panjang 160 cm, dan itu akan dilihat di sana, bisa dilihat. Jadi semua orang bisa melihat, akan dipasang di sana, nanti semuanya akan dipasang di sana. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam rangka penyampaian gagasan ini juga akan di live streaming lewat televisi lokal ya, dan juga lewat YouTube, hingga seluruh masyarakat bisa menyaksikan kegiatan itu. Dan alhamdulillah Mas, hari ini saya mendapatkan nomor 11 di urutan nomor 11 untuk penyampaian itu. Mungkin nanti akan saya tunjukkan ya untuk undangannya dan untuk apa. Mas, terkait dengan titik beratnya untuk Solo ke depan mau dibawa kemana? Yang jelas ke depan akan saya yang jelas akan menggelorakan kembali Spirit of Java, itu pasti ya. Lalu yang kedua, gagasan saya bahwa tidak boleh ada lagi orang bodoh ataupun anak yang bodoh di Kota Solo. Saya menginginkan bahwa masyarakat Solo harus cerdas dan pintar. Oleh karena itu, saya menitik beratkan bahwa satu masyarakat tidak mampu, satu sarjana. Itu adalah cita-cita saya, sehingga nanti harapannya ketika mereka mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka masa depannya akan bisa lebih baik.
Mas, Solo ini kan mungkin saat ini kan dibandingkan beberapa tahun lalu kan sudah sangat maju. Mungkin kalau jenengan lihat apa sih yang perlu diperbaiki dari kota Solo ini sendiri mungkin? Cukup banyak ya, kalau saya jelaskan cukup banyak. Tapi yang pasti adalah bahwa saat ini yang paling kita perbaiki adalah bagaimana kita mengurangi tingkat kemiskinan. Itu pasti. Kenapa? Karena kemiskinan kita menurut data BPS 2023 itu 8,44%, cukup tinggi. Dari jumlah penduduk kita hanya 545.000, itu saya kira cukup tinggi ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, pembangunan oke. Ya, pembangunan oke, tapi harus berjalan seiringan dan bersinergi dengan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh nanti justru adanya pembangunan, banyaknya pembangunan, tapi justru itu nanti tidak berjalan lurus atau berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh. Jadi menurut saya bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus yang paling utama. Kemakmuran itu yang paling utama, penurunan kemiskinan paling utama, dan yang paling utama lagi yang perlu dilakukan adalah pendidikan warga Kota Solo. Ini paling penting. Ya, saya menginginkan bahwa kalau di Jogja ada kota pelajar, di Solo akan ada kota sarjana di Indonesia. Dan merupakan, saya mempunyai cita-cita bahwa masyarakat Solo, khususnya yang kelompok milenial, ya, kelompok untuk lulusan SMA dan SMK, saya berharap bahwa mereka semuanya bisa menikmati bangku kuliah dan bisa mencapai gelar sarjana. Dan saya ingin bahwa Solo sebagai kota sarjana di seluruh Indonesia menjadi percontohan di seluruh Indonesia ketika nanti bisa saya mendapatkan amanah. Artinya bisa dikatakan untuk program jenengan ini menitik beratkan pada peningkatan ekonomi, kembali ke spirit of Java, ya, sama pendidikan. Pendidikan, ditambah lagi terhadap pelestarian kebudayaan, itu paling penting. Jadi pelestarian kebudayaan ini menjadi penting, kenapa? Karena memang itu roh daripada warga Kota Solo ya. Roh Solo itu adalah kebudayaan, seni dan kebudayaan. Oleh karena itu ke depan kebudayaan ini juga harus bisa menjadi spiritnya Wong Solo, untuk bisa budaya ini menjadi sebagai bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi saya berharap bahwa Solo ini tidak hanya slogan kota budaya, kota seni dan budaya, tapi juga akan terwujud dan menggelurakan kembali terhadap tentang ini. Besok penyampaian gagasan di gedung PMS ya, Senin tanggal 3 Juni. Ini saya dapat nomor 11 kalau orang di dalam bahasa filosofi Jawa, ini adalah Sih Kawelasan. Jadi Sih Kawelasannya Gusti. Jadi 11 itu punya arti bahwa ini adalah Sih Kawelasannya Gusti, di mana semoga saja apa yang menjadi keinginan atau tujuan cita-cita untuk bisa membangun kota Solo melalui penjaringan wakil wali kota bisa.